Om Swastiastu. Salam damai sahabat Hindu semuanya. Kali ini kami merangkum mengenai cara memperoleh jodoh berdasarkan kitab suci Weda Hindu, khususnya kitab Atharva Weda. Kitab ini memiliki keunikan di antara kitab lainnya. Kitab Atharva Weda dituliskan untuk kepentingan duniawi masyarakat luas, akan tetapi bersifat spiritual dan agamis. Sebelum kami melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana cara memperoleh jodoh berdasarkan sastra Weda, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar sahabat penonton ikut berpartisipasi berlangganan channel kami dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada bagian pojok bawah video ini, agar sahabat penonton selalu mendapat informasi penting dari kitab Weda melalui channel kami. Sumbangsih sahabat akan membantu perkembangan channel Aksara Wisdom ke depannya. Banyak kitab Hindu lainnya menjelaskan mengenai perjodohan, baik itu kitab Purana, Itihasa, ataupun sastra-sastra lokal lainnya. Akan tetapi kami memilih kitab Weda, khususnya Atharva Weda, karena kitab ini tidak terikat dengan kasta, warna, ataupun ras dan agama. Jadi, kitab ini bersifat universal dan boleh dipelajari oleh siapapun dan dari manapun orang itu berasal. Kalangan single zaman sekarang sering berbicara, biarpun jomblo atau tanpa pasangan, saya tetap bahagia. Akan tetapi lambat laun Anda akan merasa bosan dan jenuh. Tentunya Anda yang menentukan masa depan Anda sendiri. Apakah Anda tetap sendiri seumur hidup atau tidak? Inilah rangkuman kami berdasarkan sastra Weda mengenai cara memperoleh jodoh. Yang pertama, memperluas pergaulan. Salah satu penyebab kita kesulitan mendapat jodoh karena jarangnya meluangkan waktu untuk bergaul ke masyarakat. Perkumpulan sangatlah penting di dalam hal ini. Salah satunya perkumpulan pemuda dan pemudi. Biasanya penyebab jarangnya orang bergaul dikarenakan sibuk pada satu aktivitas tertentu atau hanya fokus pada satu kelompok pergaulan tertentu. Misalnya sibuk dalam bekerja, malas keluar rumah, hanya suka bergaul dengan teman dekat, atau malu bertemu dengan orang di sekitar. Di dalam hal keterbatasan pergaulan, umumnya terjadi pada kaum wanita, walaupun juga terkadang pada kaum pria, namun kecil kemungkinan bagi kaum pria. Di dalam Atharva Weda, disarankan agar para wanita yang ingin mencari jodoh seseringkali pergi untuk bergaul bersama sahabat ke sebuah perkumpulan atau acara tertentu. Akan tetapi, kami sarankan agar pergi ke acara yang sifatnya positif. Atharva Weda buku 2, Sukta 36, mantra 1 menyebutkan, "Wahai Agni, sebagai hadiah untuk kami, semoga seorang peminang datang kepada gadis ini, sepanjang dengan keberuntungan kami, yang menyenangkan yakni para pelamar, di dalam kehadiran di dalam perayaan-perayaan, dengan segera keberuntungan untuknya mendapat seorang suami." Sedangkan bagi seorang pria yang masih belum memiliki jodoh dan memiliki karakter pemalu, mulailah dengan keputusan. Keputusan itu adalah ketetapan hati. Jangan ragu pada diri sendiri, karena jiwa di dalam dirimu itu bersifat pemberani. Bangkitkan semangat di dalam diri, bahwasannya karakter pemalu itu hanya terjadi di dalam pikiran. Solusi lainnya adalah dengan membiasakan diri. Salah satu semboyan yang sering diucapkan orang adalah, orang menjadi bisa karena terbiasa. Jadi, mulailah membiasakan diri. Atharva Weda buku 3, Sukta 25, mantra 2 menyatakan, "Anak panah itu dibului dengan rindu, di ujungnya dengan cinta, dileheri dengan ketetapan hati. Buatlah keputusan yang baik, biarkanlah cinta berada di dalam hatimu." Yang kedua adalah bawalah dewa keberuntungan. Dewi keberuntungan Yunani disebut dengan Dewi Fortuna, sedangkan di dalam Weda, dewa keberuntungan disebut dengan Bhaga. Keberuntungan terjadi ketika kita berpikir untuk melakukan sesuatu. Di dalam Siwa Purana dinyatakan kemanapun kita membuka mata di pagi hari, itulah yang akan terjadi. Artinya, kita mesti arahkan pikiran ke arah positif ketika melakukan segala sesuatu. Jika kita berfokus untuk memperoleh pasangan yang sesuai dengan kita harapkan, maka mulailah dengan berpikir positif, maka keberuntungan akan menyertai.
Atharva Weda buku 2 Sukta 36 mantra 5 menyebutkan, naiklah engkau ke dalam perahu baga yang lebar dan tidak pernah berhenti, yang menyebabkan seorang peminang datang kemari seperti yang engkau harapkan. Bagi kaum pria ataupun wanita yang menginginkan jodoh, mulailah berpikiran positif. Jika kita masih sedikit ragu atau malu bertemu langsung dengan lawan jenis, mulailah dengan langkah ini, yakni menarik keberuntungan dengan cara memperkenalkan diri secara tidak langsung. Di dalam konteks ini, bisa lewat media sosial ataupun perantara orang lain, saudara, sepupu, ataupun sahabat terdekat. Asalkan diingat, jodoh memang di tangan Tuhan dan sudah ditentukan. Namun kalau Anda diam dan tidak berusaha, maka jodohmu tidak akan kunjung datang. Yang ketiga adalah pola cara berperilaku. Di dalam kasus percintaan, perilaku menentukan hasil akhir yang akan membuat daya tarik bagi lawan jenis atau calon pasangan. Apabila perilaku kita tidak menyenangkan, jelas seorang lawan jenis tidak akan mendekat dengan kita. Selain itu, ucapan atau kata-kata yang lembut perlu kita biasakan dengan lawan jenis agar mendapatkan perhatiannya. Kitab Weda menggambarkan perilaku yang baik dan ucapan yang baik ibarat madu, tebu, gula yang manis. Di dalam Atharva Weda buku 1 Sukta 34 mantra 2, 3, dan 5 mengenai pengungkapan cinta dinyatakan, di ujung terasa manis, di pangkal lidahku terasa manis. Semoga engkau bersama di dalam kekuatanku, semoga engkau datang ke dalam harapanku. Yang manis langkahku, maniskanlah langkahku yang akan datang. Dengan suara aku berbicara dengan lembut, semoga aku menjadi penghasil dari madu. Engkau dengan sebuah yang meliputi tebu, gula yang telah aku bagikan, supaya tiada saling membenci. Semoga engkau menjadi orang yang menyayangi aku. Semoga engkau tidak pernah pergi jauh dari diriku. Jadi, mulailah mengubah penampilan kita agar terlihat menarik bagi lawan jenis. Singkirkan perilaku yang selama ini kurang baik dipandang orang. Weda tidak melarang orang untuk berpakaian bersih, berhias, ataupun berdandan. Namun, tetap kondisikan kemampuan kita sendiri agar nantinya tidak memberatkan atau membebani diri sendiri. Selanjutnya, ubah cara berbicara dengan lawan jenis. Gunakan kata-kata dan tata bahasa yang lembut dan tidak menyinggung perasaan lawan jenis. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Setelah kita melakukan perubahan terhadap perilaku dan ucapan, maka penting bagi kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap jalinan hubungan kedekatan. Dengan bertanggung jawab atas apa yang pernah kita ucapkan dapat membuat ketertarikan yang lebih mendalam dan tentunya terjalin hubungan ke jenjang pernikahan. Maka dari itu, buatlah pasangan kita menjadi yakin terhadap apa yang kita lakukan, sehingga benih-benih cinta yang mendalam dapat tumbuh di antara kedua pasangan. Di dalam Weda, khususnya Atharva Weda Sukta 9 mantra 1 dan 2 menyatakan, inginkanlah badanku, kakiku, inginkanlah mataku, inginkanlah pahaku, biarkanlah matamu, rambutmu menginginkan aku, mengering karena cinta. Aku membuatmu berpegang pada lenganku, berpegang teguh pada hatiku. Engkau selalu berada di dalam kekuasaanku. Semoga segera hadir sesuai dengan yang aku harapkan. Pada intinya, sikap dan rasa tanggung jawab terhadap pasangan, baik itu pria ataupun wanita, dapat memperkuat pemikiran pasangan agar tidak berpaling ke lain hati. Walau apapun keadaan yang terjadi dan mempengaruhi salah satu pasangan, tidak akan menggoyahkan hati untuk pergi mencari orang lain. Hal ini dinyatakan di dalam Weda itu sendiri. Atharva Weda buku Sukta 8 mantra 1 dan 2 menyatakan, seperti seorang yang merangkak dengan sempurna memanjat pohon, seperti itulah engkau akan memeluk aku. Engkau mungkin menjadi seorang yang mencintai aku. Engkau menjadi seorang yang tidak akan pergi jauh dariku. Seperti burung elang yang terbang terus-menerus, mengepakkan sayapnya ke bumi, begitu juga aku mengalahkan pikiranmu. Itulah engkau. Yang kelima adalah hindari menyebut dan memuji orang lain. Sebisa mungkin hindari memuji orang lain saat berbicara berdua. Misalnya, kita memuji seseorang dengan rambutnya yang indah, wajahnya yang cantik ataupun tampan, dan sebagainya. Kemudian hindari menyebut nama orang yang kita kagumi ketika berdua. Misalnya, saya sangat heran dan kagum
dengan prestasinya di kalangan masyarakat atau sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan ketersinggungan di antara keduanya dan dapat membuat salah satu pasangan merasa minder ataupun terkucilkan. Atharva Veda buku 7 Sukta 38, mantra 2 dan 4 menyatakan, demi tindakan Asuri yang menjatuhkan Indra dari kalangan para dewa, maka begitulah aku, semoga engkau sungguh mencintaiku. Akulah yang berbicara, bukanlah engkau. Engkau di tengah perkumpulan berbicaralah. Semoga engkau sepenuhnya milikku. Semoga engkau tidak menyebutkan nama orang lain. Setiap karakter orang itu berbeda, maka dari itu pahami secara mendalam calon pasangan ataupun yang sudah menjadi pasangan Anda. Karena itulah perlu bagi kita bertemu langsung dan bertukar pikiran bersama. Yang keenam adalah selalu berdoa dengan keikhlasan. Kami menyarankan agar selalu berdoa dengan doa kepada Yang Maha Kuasa dengan nama apapun yang kita senangi akan membantu proses pertemuan jodoh. Namun, berhati-hatilah dalam berdoa memohon perjodohan, karena ketika Tuhan mengabulkan permohonan, kemungkinan tidak sesuai dengan ego kita. Jadi berdoa dengan kepasrahan dan keikhlasan. Mintalah agar Tuhan mengisi hatimu dengan kriteria yang sesuai dengan dirimu. Kami di sini tidak akan memberikan mantra-mantra tertentu atau menjelaskan mengenai jimat-jimat tertentu. Walaupun di dalam kitab Atharva Veda mengenai jimat dan mantra itu dituliskan, karena kami menghindari penyalahgunaan hal tersebut. Secara sederhana, doa akan membantu proses kelancaran perjalanan penemuan dambaan hati. Di dalam Atharva Veda, dewa-dewa seperti Agni, Soma, Bhaga, Aryama, Sawita, dan Kama sebagai dewa yang membantu pertemuan perjodohan. Sedikit kutipan dari Purana mengenai dewa dan dewi yang sering dipuja agar membantu mendekatkan dengan jodoh, seperti Dewa Krishna, Rama dan Sita, Dewi Parwati, atau yang lebih sering dipuja dengan nama Katyayani, Dewa Siwa, Dewa Kama, dan Dewi Rati. Demikian rangkuman dari tim Aksara Wisdom mengenai cara mendapatkan jodoh berdasarkan kitab suci Weda. Kami berharap rangkuman yang kami buat dapat membantu sahabat yang memerlukan, atau setidak-tidaknya membantu dalam menambah pengetahuan sahabat penonton mengenai isi kitab suci Weda. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.